Aduh, di mana sih bukuku? Lupa nih naruhnya. Ruangan sudah aku acak-acak, tapi tidak ketemu juga bukunya. Oh, di mana sih? Kamu sedang mencari apa? Waduh, saya sedang mencari buku saya, kek. Susah sekali mencarinya. Buku tentang apa sih kamu ini? Itu loh, kek, buku yang membahas tentang Wali Songo. Saya ada tugas terkait Wali Songo. Kemarin bukunya telah kakek jual, cu. Lah terus saya belajarnya bagaimana, Kak? Jangan khawatir, cucuku. Ikut kakek yuk. Mari kita kemon. Wow, ini indah sekali, Kak. Tentu saja. Ayo, duduk dulu. Kamu mau bertanya tentang apa, cucuku? Itu loh, Kak, tentang Sunan Giri dan Sunan Bonang. Bisakah kakek menjelaskan secara singkat keduanya? Insya Allah, cucuku. Sunan Giri memiliki nama lain yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Syekh Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Beliau dilahirkan di Kerajaan Blambangan atau sekarang dikenal sebagai Banyuwangi sekitar tahun 1442 Masehi. Oh, Banyuwangi. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Putri Sekardadu, sang putri dari Raja Menak Sembuyu, penguasa kerajaan Blambangan. Istri Syekh Maulana Ishak sendiri siapa, Kak? Istri Syekh Maulana Ishaq yang Putri Sekardadu itu yang disembuhkan oleh beliau. Kok bisa? Jadi kerajaan Blambangan itu terkena wabah penyakit dan Putri Sekardadu, putri Raja Blambangan juga terkena. Raja Menak Sembuyu, Raja Kerajaan Blambangan membuat sayembara bagi siapa yang bisa menyembuhkan Putri Sekardadu. Kalau laki-laki dijadikan suaminya Sekardadu, kalau perempuan dijadikan saudara. Banyak yang sudah mencoba, namun gagal. Dan Syekh Maulana Ishak berhasil. Ya, tepat sekali tebakanmu. Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Putri Sekardadu. Saat Putri Sekardadu hamil ke-7 bulan, Raja Menak Sembuyu merencanakan ingin membunuh Syekh Maulana Ishaq. Memangnya kenapa? Karena Raja Menak Sembuyu mendapatkan hasutan dari kalangan bangsawan kerajaan Blambangan. Dan Syekh Maulana Ishak sendiri bagaimana, Kak? Syekh Maulana Ishaq selamat. Beliau mengungsi ke kerajaan Samudra Pasai di Aceh. 2 bulan kemudian Putri Sekardadu melahirkan putranya. Namun karena takut dengan gangguan orang-orang Blambangan, Dewi Sekardadu menghanyutkan putranya ke laut, yakni ke Selat Bali. Aduh, bagaimana terus bayi itu? Bayi itu selamat dan ditemukan oleh rombongan kapal dagang berasal dari Gresik yang berlayar ke Selat Bali. Rombongan dagang itu milik Nyi Ageng Pinatih, seorang wanita saudagar kaya raya berasal dari Gresik. Nyi Ageng Pinatih mengangkat anak itu menjadi anak angkat beliau dan memberinya nama Joko Samudro, artinya seorang anak laki-laki yang ditemukan di laut. Setelah remaja, Joko Samudro dikirimkan ke Surabaya, ke pesantren Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Beliau kemudian diberi nama Raden Paku.
Raden Paku ini pernah menuntut ilmu bersama Raden Maktum Ibrahim ke Samudra Pasai. Sekembali ke Pulau Jawa, Raden Paku berdakwah di desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Untuk itulah, karena ada di atas bukit, dinamai dengan Giri. Giri artinya gunung atau bukit. Oleh sebab itulah Raden Paku diberi gelar Sunan Giri. Sunan Giri juga mendirikan kerajaan bernama Giri Kedaton. Dan Sunan Giri bergelar Prabu Satmata. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 Masehi. Sekarang giliran cerita Sunan Bonang ya kek. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Saat Sunan Ampel wafat, Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim ingin menunaikan haji ke Mekah, namun berhenti di kerajaan Samudra Pasai Aceh dan menuntut ilmu di sana kepada para ulama, salah satunya Syekh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri sendiri. Setelah bertahun-tahun tinggal di Samudra Pasai, Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku mengurungkan niatnya ke Mekah. Mereka berdua akhirnya memutuskan kembali pergi atau pulang ke Pulau Jawa untuk berdakwah. Sunan Giri kembali ke Gresik. Sementara Sunan Bonang, menurut beberapa sumber, beliau menetap di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Itulah sebabnya beliau bergelar Sunan Bonang. Setelah beliau berdakwah di daerah Bonang, beliau kemudian berpindah tempat ke Tuban. Ajaran Sunan Bonang dibukukan dalam kitab Primbon Sunan Bonang yang berisi ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf yang berakidahkan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i. Beliau juga menghasilkan banyak karya sastra yang berupa suluk atau disebut juga tembang tamsil. Suluk beliau salah satunya berjudul Suluk Wijil. Sunan Bonang juga mengubah sebuah tembang berjudul Tombo Ati yang populer hingga sekarang. Ada juga suluk Sunan Bonang yang sekarang tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Nah, seperti itulah kisah Sunan Giri dan Sunan Bonang, cucuku. Luar biasa ya kek. Saya jadi paham sekarang. Terima kasih banyak ya kek penjelasannya. Iya, sama-sama cucuku. Nah guys, kalau kalian suka dengan cerita kakekku tadi, jangan lupa ya untuk menekan like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.